Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar teori dari motor DC itu sendiri. Perlu kita ketahui bahwa motor DC ini adalah suatu jenis motor listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik melalui perputaran rotor. Motor DC ini dapat berputar ke kanan ataupun ke kiri tergantung pada arah aliran arus listrik pada kumparan medan. Motor DC ini juga terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu yang pertama ada kumparan medan yang menghasilkan medan magnet tetap dan kumparan jangkar yang berputar di dalam medan magnet tersebut. Prinsip kerja dari motor DC ini yaitu di mana gaya yang bekerja pada penghantar yang membawa arus listrik dalam medan magnet akan menghasilkan gerakan. Ketika arus listrik mengalir melalui kumparan jangkar, medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan medan akan berinteraksi dengan medan magnet tersebut, menyebabkan gaya yang bekerja pada kumparan jangkar. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya dari praktikum kita, yaitu mengenai flowchart dari rangkaian pengendali motor DC putar kanan dan kiri dengan menggunakan microcontroller melalui keypad dan driver H-bridge. Di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart dari rangkaian pengendali motor DC putar kanan dan kiri dengan microcontroller melalui keypad dan driver H-bridge. Pertama-tama di sini kita disajikan simbol terminator mulai, yang dimana maksudnya adalah merupakan simbol untuk memulai dan mengakhiri dari suatu pengerjaan. Nah, pertama-tama di sini kita akan menyiapkan beberapa komponen yang diperlukan dalam praktikum ini, yaitu ada Arduino Uno, keypad 4x4, IC driver H-bridge, dan motor DC. Kemudian setelah kita menyiapkan beberapa komponen yang diperlukan, kita akan menyambungkan komponen-komponen tersebut menjadi suatu rangkaian. Nah, kemudian setelah kita menyambungkan komponen tersebut menjadi suatu rangkaian dan kita sudah selesai merakit rangkaian tersebut, berikutnya kita bisa membuat codingan dari rangkaian tersebut untuk menjalankan rangkaian tersebut. Kemudian setelah kita merakit rangkaian dan codingannya, kita bisa mulai simulasi atau merun simulasinya. Nah, namun apabila ketika kita merun simulasi terdapat notifikasi running gagal, maka rangkaian dan codingan yang udah kita buat tadi bisa kita perbaiki terlebih dahulu. Kemudian bisa kita run simulasi kembali, dan apabila hasilnya adalah running sukses, maka kita bisa lanjut ke proses berikutnya, yaitu menekan tombol pada angka yang ada di keypad, yaitu kita akan menekan tombol pada angka 1, 0, dan 2. Nah, ketika kita menekan tombol angka 1, maka motor DC akan berputar searah jarum jam atau clockwise. Dan ketika kita menekan angka 0, maka motor DC akan berhenti atau off. Lalu ketika kita menekan tombol pada angka 2 di keypad, maka motor DC akan berputar berlawanan arah jarum jam atau counter clockwise. Nah, ketika ketiga percobaan ini telah kita lakukan, maka untuk praktikum rangkaian pengendali motor DC putar kanan dan kiri dengan microcontroller melalui keypad dan driver H-bridge telah selesai dan sukses dilaksanakan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen yang dibutuhkan pada praktikum kali ini. Yang pertama, ini ada Highbridge L293D yang dipasang ke breadboard. Lalu ada Arduino Uno R3. Selanjutnya itu ada konektor dari Arduino ke laptop. Lalu selanjutnya ada keypad 4x4. Setelah itu ada motor DC. Selanjutnya ada kabel jumper male to male. Dan yang terpenting di sini kita membutuhkan laptop. Mungkin cukup sekian penjelasan komponen. Terima kasih. Di sini aku akan melakukan merangkai dari komponen-komponen yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya untuk membuat rangkaian motor DC putar kanan dan putar kiri. Oke, selanjutnya saya akan membuat rangkaian keypad ke Arduino. Nah, untuk keypad sendiri ini ada ciri khasnya. Yang pertama, untuk mengetahui baris pada keypad itu ditandai dengan warna hitam.
Dan untuk mengetahui kolom pada kipet itu ditandai warna putih atau warna perak. Nah, selanjutnya untuk baris pertama pada kipet dihubungkan ke pin nomor 5 Arduino. Baris kedua pada kipet dihubungkan ke pin nomor 4 Arduino. Baris ketiga pada kipet dihubungkan ke pin nomor 3 Arduino. Dan baris satu pada kipet dihubungkan ke pin nomor 2 Arduino. Selanjutnya di kolom 1 pada kipet dihubungkan ke pin nomor 12 Arduino. Kolom 2 pada kipet dihubungkan ke pin nomor 11 Arduino. Kolom 3 pada kipet dihubungkan ke pin nomor 10 Arduino. Dan kolom 4 pada kipet dihubungkan ke pin nomor 6 Arduino. Nah, seperti ini rangkaian untuk menghubungkan kipet dan Arduino. Selanjutnya saya akan menyatukan rangkaian Arduino kipet ke breadboard. Yang pertama, pin nomor 9 Arduino dihubungkan ke kaki 1 dari high bridge L293D. Kaki 9 ke kaki 1. Nah, selanjutnya pin nomor 8 Arduino saya akan hubungkan ke kaki nomor 2 high bridge L293D. Nah, selanjutnya pin nomor 7 dihubungkan ke kaki nomor 7 high bridge. Nomor 7 high bridge. Lalu antara kaki nomor 7 dan nomor 6 disambungkan. Selanjutnya kaki nomor 8 high bridge disambungkan ke positif breadboard. Selanjutnya kaki nomor 4 dan 5 high bridge disambungkan. 2, 3, 4 dan 5. Selanjutnya kaki 3 high bridge disambungkan ke positif Selanjutnya kaki 3 high bridge disambungkan ke terminal positif dari motor DC. Kaki 3 Nah, selanjutnya kaki 4 disambungkan ke negatif dan kaki 5 juga disambungkan ke negatif. Selanjutnya kaki negatif pada motor DC ini disambungkan
ke kaki 6 high bridge. Lalu rangkaian ini disambung-sambungkan menggunakan jumper male to male. Selanjutnya, negatif dari breadboard ini dihubungkan ke ground di Arduino, dan positif di breadboard dihubungkan ke 5 volt Arduino, pin 5 volt Arduino. Nah, seperti inilah rangkaian dari motor DC putar kanan putar kiri. Selanjutnya akan ada codingan yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, di sini saya akan melanjutkan dari penyusunan rangkaian yang sudah dilakukan sebelumnya. Di sini saya akan melakukan coding untuk menjalankan rangkaian. Untuk codingannya kali ini kita akan mulai dengan memasukkan library dari KeyPad terlebih dahulu, yaitu dengan mengetikkan include keypad.h. Lalu setelah itu kita akan hubungkan pin enable kepada pin 9. Lalu untuk pin input 1 berada pada pin 8. Lalu untuk pin input 2 berada di pin 7. Selanjutnya kita akan membuat karakter custom key dengan mengetikkan char custom key. Lalu kita masukkan jumlah baris yang terdapat pada keypad. Kali ini kita akan menggunakan keypad 4x4, maka untuk baris yang ada yaitu sebanyak 4 dengan mengetikkan konstanta byte row sama dengan 4. Lalu untuk kolomnya sama, yaitu 4 dengan mengetikkan konstanta byte calls 4. Lalu kita akan masukkan inputan yang ada pada keypad, mulai dari mengetikkan char key, row untuk baris, dan calls untuk kolom, mulai dari angka 1, 2, 3A sampai bintang, 0, pagar, dan D. Lalu selanjutnya kita akan hubungkan keypad kepada Arduino Uno. Yang pertama kita hubungkan adalah untuk baris pada keypad. Kita akan hubungkan dengan mengetikkan byte row pins, row sama dengan kita akan hubungkan baris pada keypad dengan pin 5, baris 1 kepada pin 5, baris kedua di pin 4, lalu baris ketiga di pin 3, baris keempat di pin 2. Lalu selanjutnya kita akan menghubungkan kolom pada keypad kepada Arduino Uno dengan mengetikkan byte call pins calls. Untuk kolom kita akan hubungkan kolom pertama dengan kolom pin 12, kolom kedua dengan pin 11, kolom ketiga dengan pin 10, lalu kolom keempat dengan pin 6. Lalu kita akan membuat custom keypadnya dengan mengetikkan keypad custom keypad
sama dengan keypad, make key, map, masukkan key, lalu row pins untuk row pin yang terhubung kepada row, call pins untuk pin yang terhubung kepada kolom, lalu row-nya untuk baris, calls-nya untuk kolom. Kita masuk ke void setup untuk outputnya dengan mengetikkan void setup, lalu pin mode pertama untuk pin enable sebagai output, lalu pin mode kedua dengan pin input 1 sebagai output, lalu pin mode ketiga kepada input 2 sebagai output. Lalu kita mulai void loop, di mana ini akan memasukkan kita akan memasukkan kondisi-kondisi yang akan kita gunakan. Yang pertama mengetikkan void loop, lalu masukkan custom key, masukkan keypadnya. Lalu untuk kondisi pertama kita akan mengetikkan if custom key sama dengan 1, di mana kondisi apabila keypad ditekan tombol 1 maka motor akan berputar searah jarum jam. Lalu untuk digital write-nya kita masukkan untuk input 1 sebagai output dengan kondisi high, di mana kondisi ini menyala. Lalu digital write kedua dengan input 2 dengan kondisi low, di mana input kedua ini mati. Lalu untuk analog write-nya pada pin enable itu dengan kecepatan 255. Untuk kondisi kedua yaitu else if custom key sama dengan 0. Jadi kondisi ini dimana saat keypad ditekan tombol 0 maka motor akan berhenti. Kita masukkan untuk digital write yang pertama pada input pertama kondisi low atau mati. Untuk digital write kedua kita masukkan input kedua dengan kondisi low, dimana kondisi mati. Lalu analog write-nya pada pin enable dengan 0. Untuk kondisi ketiga kita akan mengetikkan else if custom key sama dengan 2. Kondisi ini dimana saat keypad ditekan angka 2 maka motor akan berputar berlawanan arah jarum jam. Lalu kita masukkan digital write yang pertama, kita masukkan input 1 dengan kondisi low atau mati. Lalu untuk digital write kedua dengan input 2 kondisinya high atau menyala. Lalu untuk analog write-nya pada pin enable kita masukkan 255. Sekian dari saya, selanjutnya untuk hasil simulasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjalankan hasil rangkaian pengendali motor DC putar kanan dan putar kiri. Oke, di sini rangkaiannya sudah selesai. Selanjutnya kita menghubungkan rangkaiannya kepada Arduino di laptop. Nah, pertama-tama kita verifikasi dulu. Setelah down, kita jalankan, kita upload. Nah, di sini uploadnya sudah selesai. Hasilnya bisa kita lihat. Ketika kita menekan angka 1, maka motor DC-nya akan berputar searah dengan jarum jam. Nah, di sini bisa kita lihat motor DC-nya berputar searah dengan jarum jam. Nah, untuk hasil yang kedua, ketika kita menekan angka 0 di keypad, ini motor DC-nya otomatis akan mati atau off. Nah, bisa kita lihat motor DC-nya otomatis mati. Untuk hasil yang ketiga, ketika kita menekan angka 2 di keypad, maka motor DC-nya akan berputar berlawanan dengan arah jarum jam atau yang disebut dengan counterclockwise. Nah, di sini bisa kita lihat ketika kita menekan angka 2, motor DC-nya akan berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Terima kasih. Baiklah teman-teman, kesimpulan pada praktikum keempat ini mengenai pengendali motor DC putar kanan dan kiri dengan microcontroller melalui keypad, yaitu kelompok kami berhasil melakukan simulasi dan dapat membuktikan bahwa output yang dihasilkan telah sesuai, yaitu ketika ditekan angka 1 pada keypad, motor DC berputar searah jarum jam atau dalam kondisi clockwise.
Kedua, ketika ditekan angka 0 pada keypad, motor DC dalam keadaan berhenti atau off. Dan yang ketiga, ketika ditekan angka 2 pada keypad, motor DC berputar secara berlawanan arah, jarum jam, atau counterclockwise. Baiklah teman-teman, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.